Ya, Pak Yoce mungkin bisa dijelaskan kepada publik apa sih tugas dan fungsi dari Stasiun Meteorologi KRL Situbondo, Maluku Tenggara. Baik, kami Stasiun Meteorologi KRL Situbondo, Maluku Tenggara dalam hal ini bertugas atau memiliki tugas dan fungsi memberikan informasi khusus untuk cuaca penerbangan. Tapi kami tidak terbatas hanya pada penyampaian informasi cuaca penerbangan saja, tetapi kami juga memberikan informasi cuaca kepada masyarakat, kemudian terkait masyarakat nelayan, terus pertanian. Jadi tidak hanya terbatas pada informasi penerbangan saja. Kami juga memberikan informasi kepada pengguna jasa dalam hal ini perikanan, maritim, pertanian, kemudian kepada masyarakat secara umum di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua. Untuk BMKG sendiri memiliki banyak tugas dan fungsi, tidak hanya terkait meteorologi saja, karena BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang bertugas memberikan informasi kepada masyarakat tentang cuaca, gempa bumi dan tsunami, iklim, dan kualitas udara. Jadi khusus untuk Stasiun Meteorologi KRL Situbondo memberikan informasi tentang cuaca penerbangan, dan kepada masyarakat misalnya ada cuaca yang memburuk, itu kami memberikan warning melalui grup media yang ada, media sosial. Dalam hal ini grup WhatsApp yang perlu untuk diketahui juga oleh masyarakat bahwa informasi cuaca yang disampaikan tidak hanya untuk penerbangan, tetapi untuk kegiatan kemaritiman. Misalnya masyarakat akan melaut, nelayan, itu supaya memperdomani informasi cuaca yang kami berikan, agar supaya bisa mengurangi biaya. Dalam hal ini kalau misalnya terjadi cuaca buruk, masyarakat sudah mengetahui lebih dulu cuaca yang diberikan oleh BMKG, sehingga sudah bisa memperhitungkan resiko yang ada. Jadi pada saat cuaca buruk, masyarakat tidak harus melaut, tapi sudah bisa mempersiapkan diri jika terjadi cuaca buruk di laut. Untuk nelayan, mereka sudah bisa melaksanakan pekerjaan yang lain, mengganti kegiatan nelayan. Demikian juga dengan pertanian. Pada musim tanam itu, masyarakat juga sudah bisa melihat informasi cuaca yang diberikan, informasi iklim, kapan waktunya menanam, kapan waktunya tidak menanam. Hari ini supaya bisa meningkatkan hasil produksi pertanian. Demikian juga ada produk yang dibuat, yang dilaksanakan oleh BMKG, itu adalah produk unggulan dalam ini sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang meteorologi penerbangan, sekolah lapang geofisika. Sekolah lapang ini dilaksanakan untuk mengedukasi masyarakat supaya bisa mengetahui tentang informasi cuaca, informasi gempa bumi dan tsunami, informasi pertanian, cuaca untuk pertanian, kemudian cuaca untuk penerbangan. Dan ada produk-produk yang sudah dibuat oleh BMKG seperti dalam bentuk aplikasi. Info BMKG itu bisa di-download di Play Store. Itu info BMKG itu terdapat banyak informasi di dalamnya, termasuk informasi tentang cuaca maritim, gempa bumi, penerbangan. Jadi masyarakat yang akan melaksanakan penerbangan, misalnya mau ke Ambon dari Tual, itu sudah bisa melihat kapan cuaca baik. Jadi sudah bisa memperhitungkan untuk melakukan penerbangan. Demikian juga dengan nelayan atau pertanian. Jadi seperti itu. Demikian. Apa persoalan yang dihadapi saat ini, Pak? Persoalan yang dihadapi saat ini dalam hal
pengetahuan masyarakat yang mungkin kami harus lebih intens untuk melakukan edukasi, mungkin ke sekolah-sekolah, memberikan pemahaman tentang apa cuaca itu, akibat yang ditimbulkan dari cuaca apa saja, gempa bumi seperti apa. Jadi kami masih terkendala mungkin karena keterbatasan SDM dan fasilitas, sehingga untuk pelaksanaan penyebaran informasi kepada masyarakat itu masih belum bisa maksimal. Tetapi kami berusaha dan berupaya untuk bisa maksimal menyampaikan tentang informasi cuaca kepada masyarakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat, baik pertanian, perikanan maupun pendidikan, supaya lebih mengetahui tentang cuaca dan bisa mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi jika terjadi cuaca yang ekstrim. Dari jumlah sumber daya manusia, berapa jumlah pegawai teknis yang ada di sini, Pak? Kalau idealnya itu kami harusnya itu ada 12 sampai 15 orang. Hanya yang ada sekarang itu hanya 5 orang. Yang di ops itu yang memang basicnya meteorologi ada 4 orang, karena satu sudah dimutasi ke Sumatera. Jadi posisi sekarang untuk operasional itu hanya 4 orang. Sementara kami dinas 24 jam memberikan pelayanan informasi setiap jam, baik penerbangan maupun informasi cuaca ekstrim ke masyarakat. Jadi sangat-sangat kurang tenaga yang ada di operasional kami. Dari ketersediaan sarana dan prasarana peralatan penunjang gimana, Pak? Untuk ketersediaan prasarana, kami sudah dibantu dengan peralatan otomatis. Dalam hal ini ada Automatic Weather Operating System (AWOS) dan AWS. Di situ sudah mengakomodir sensor suhu, tekanan, kemudian kelembapan, arah kecepatan angin, dan kami juga memberikan informasi itu menggunakan model-model dari data satelit, data radar yang ada, sehingga informasi yang kami berikan itu bisa lebih baik. Namun kami juga berharap kepada masyarakat juga untuk bisa ada feedback. Dalam hal ini menjadi data verifikasi kami, validasi kami, informasi yang kami berikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat juga kami butuhkan untuk ada keterlibatannya. Jadi misalnya menyampaikan berada di posisi misalnya di Ketsoblak. Sekarang posisi Ketsoblak, kondisi cuacanya misalnya hujan. Akan menjadi baik verifikasi itu jika ternyata dia sesuai dengan yang kami sampaikan kepada masyarakat. Jadi kami tidak bisa hanya sendiri saja dalam hal ini, tapi ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Sebagai tugas kami mendukung seluruh program pemerintah daerah yang dicanangkan dan untuk melayani masyarakat yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tua. Terkait dengan kekurangan sumber daya manusia, ya, apa harapan Bapak? Harapan kami untuk sumber daya manusia ya secara idealnya memang harus ditambah, dan itu sudah kami upayakan dengan bersurat kepada pimpinan di BMKG Pusat untuk bisa mengalokasikan pegawai yang memiliki basic atau kompetensi dengan tugas dan tanggung jawab kami di Stasiun Meteorologi Karel Stasiun Timur. Mudah-mudahan ada
penempatan pegawai yang baru dari tamatan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pada tahun ini. Sejauh ini kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bagaimana? Sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Hanya memang perlu kami lebih intens. Kebetulan kami juga sekaligus memperkenalkan diri kami sebagai kepala stasiun yang baru, yang perlu juga untuk lebih intens melakukan koordinasi dengan pimpinan daerah dan dinas-dinas yang ada untuk mensinergikan tugas dan fungsi kami dan tanggung jawab kami untuk membangun Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua.